Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum Islam yang dirahmati Allah, sebutan kaum Mu'tazilah berasal dari kisah pendirinya Wasil bin Attok yang tidak mau terlibat dengan konflik antara kaum Khawarij, yaitu kaum yang terlalu kaku dan mudah mengkafirkan sesama muslim, dengan kaum Murji'ah, yaitu kaum yang terlalu bertoleransi dan permisif terhadap pelanggaran syariat Islam pada abad ke-8 Masehi. Istilah Mu'tazilah memiliki arti memisahkan diri saat menemukan perbedaan yang tidak dapat dipahami di antara Al-Quran dan hadis. Mu'tazilah selalu mendahulukan akal. Setiap permasalahan yang mereka temui, rujukannya adalah akal. Akal merupakan hakim yang memutuskan segala sesuatu, sehingga mereka mendapatkan sebutan sebagai kaum rasionalis Islam. Pada periode berikutnya, Mu'tazilah dan bercampur dengan filsafat Yunani yang juga sangat mengandalkan akal oleh ulama salaf. Kemudian Mu'tazilah ini dikatakan sebagai aliran yang menyimpang. Singkatnya, aliran Mu'tazilah ini kemudian berkembang pesat ke berbagai wilayah, dan puncaknya ketika Khalifah Al-Ma'mun bin Al-Rashid dari dinasti Abbasiyah menjadikannya sebagai mazhab resmi negara. Al-Ma'mun adalah pencipta gerakan filsafat Yunani. Pada masa pemerintahannya, kegiatan penerjemahan buku-buku bahasa asing ke bahasa Arab mencapai puncaknya. Di Baghdad, ia mendirikan Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat perpustakaan dan lembaga penterjemah dunia. Namun peristiwa yang paling berpengaruh dalam sejarah Al-Ma'mun adalah statement kontroversialnya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Peristiwa ini lebih dikenal oleh para ulama ahli sejarah dengan sebutan Al-Mihnah atau fitnah Khalqul Quran, yang mulai meruak pada tahun 212 Hijriah. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk atau ciptaan Allah, sedangkan menurut Ahlus Sunnah, Al-Quran adalah firman Allah. Fitnah ini mengalami puncaknya ketika Al-Ma'mun menginstruksikan kepada penasihatnya untuk mengumpulkan para ulama guna melakukan pengujian atau fit and proper test bagaimana sikap mereka terhadap pernyataan Khalqul Quran ini. Akhirnya dengan terpaksa di bawah ancaman pedang utusan khalifah, semua ulama mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk kecuali dua orang ulama, yaitu Muhammad bin Nuh dan Ahmad bin Hanbal. Nah, sebab-sebab terjadinya peristiwa mihnah. Proses mihnah Mu'tazilah dan kekerasan intelektual yang dilakukannya hakikatnya berawal ketika penguasa telah turut campur dalam suatu masalah keyakinan. Campur tangan ini tampak jelas diawali dengan melegitimasi ideologi Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pengujian.
Padahal, jika melihat karakter rasional Mu'tazilah serta prinsip dasar ajaran Islam yang menghargai kebebasan beragama, maka perlu dipertimbangkan kembali apakah kebijaksanaan yang diterapkan oleh penguasa Khalifah Al-Ma'mun dengan dukungan golongan Mu'tazilah tersebut semata ingin menegakkan kemurnian dalam beragama, ataukah ada motif-motif politis dan kekuasaan yang lain. Sebagai mazhab resmi negara, tentu saja teologi Mu'tazilah tidak dapat dilepaskan dari kooptasi kepentingan politik negara. Sehingga wajar saja akibat dari penetrasi kekuasaan negara ini, Mu'tazilah kemudian dipergunakan sebagai alat politik untuk mengukuhkan otoritas dan legitimasi kekuasaan. Hal ini nampak dari pelaksanaan mihnah yang awalnya hanya dipergunakan untuk mencari persamaan-persamaan pandangan atau ajaran dengan golongan lain, namun dalam perkembangan selanjutnya berubah menjadi usaha pemaksaan ajarannya kepada pihak lain, terutama yang berseberangan dengan kebijaksanaan khalifah. Hal ini bahkan dilakukan dengan tindakan kekerasan. Sangat miris. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan intelektual dalam kasus mihnah Mu'tazilah merupakan sebuah implikasi dan akibat yang terelakkan ketika agama berselingkuh atau bercampur tangan dan bahkan terkooptasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Al-mihnah dari masa ke masa. Al-mihnah dari masa ke masa dibagi menjadi dua, yaitu al-mihnah pada masa Al-Ma'mun dan al-mihnah sesudah masa Al-Ma'mun. Yang pertama, al-mihnah pada masa Al-Ma'mun. Pada bulan Rabiul Awal tahun 218 Hijriah, Al-Ma'mun menulis surat kepada gubernur Irak, yaitu Ishaq bin Ibrahim, agar menguji para qadhi dan para saksi tentang khalaq Al-Quran. Para qadhi dan para saksi yang menolak untuk menyatakan khalaq Al-Quran dianggap telah musyrik. Dengan demikian, mereka tidak berhak menduduki jabatan hakim dan kesaksian mereka tidak sah. Surat tersebut dikritik keseluruhan wilayah Islam seperti Damsyik, dan dengan demikian terjadilah al-mihnah di seluruh wilayah itu. Di sini, Al-Ma'mun belum merasa puas dengan hasil al-mihnah. Kemudian mengirim surat yang ketiga kepada Gubernur Ishaq dan untuk menguji para ulamanya kembali, dan ditegaskan untuk memperkuat dalil-dalil Al-Quran. Selanjutnya, Gubernur Irak Ishaq melaporkan hasil al-mihnah itu kepada Khalifah. Setelah mendengar laporan itu, Khalifah marah, kemudian mengirim surat keempat yang disertai dengan ancaman. Pemuka yang diuji pada masa itu berjumlah 30 orang, tetapi banyak yang menjawab bahwa Al-Quran adalah makhluk. Setelah memperhatikan peristiwa di atas, diperkirakan yang mendorong lahirnya al-mihnah adalah faktor teologis, yaitu konsep tauhid al-Mu'tazilah yang benar-benar memperlihatkan kemahaesaan Tuhan dan sampai kepada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang al-mihnah sesudah Al-Ma'mun. Sebelum meninggal, Al-Ma'mun menulis surat wasiat kepada penggantinya, Al-Mu'tasim, agar melanjutkan pendidikannya tentang Al-Quran. Berbeda dengan Al-Ma'mun yang mencintai ilmu, Al-Mu'tasim lebih cenderung kepada kemiliteran. Ia tidak menyukai ilmu sejak kecil. Sejak ia menjadi khalifah, tidak tampak lagi forum-forum diskusi. Al-Mu'tasim melanjutkan al-mihnah semata-mata memegang wasiat Al-Ma'mun. Al-Mu'tasim melakukan al-mihnah dengan lebih kejam kepada para ulama, bahkan sebagian ada yang dibunuh. Ahmad bin Hambal dicambuk dan dipenjarakan karena tetap menolak paham khalaq Al-Quran. Lalu, Al-Mu'tasim memanggil kembali Ahmad bin Hambal dari penjara untuk diperiksa. Tetapi hasilnya Ahmad bin Hambal tetap pada pendiriannya, sehingga Al-Mu'tasim memerintahkan untuk mencambuknya kira-kira 38 kali dan dimasukkan penjara lagi. Selain itu,
Al-Mu'tasim sendiri kagum dengan keberanian dan keteguhan Ahmad bin Hambal dalam mempertahankan keyakinannya. Sekitar 7 tahun setelah Al-Mihnah dilaksanakan, Al-Mu'tasim meninggal pada tahun 227 Hijriah. Ia digantikan oleh Al-Wasik. Dalam melaksanakan Al-Mihnah, ia membunuh Ahmad bin Nasr. Lalu Ahmad bin Hambal tidak dibunuh waktu itu karena menurutnya Ahmad bin Hambal mempunyai pengaruh besar terhadap para fuqaha. Ahmad bin Hambal hanya dibebaskan untuk meninggalkan Baghdad. Setelah Al-Wasik wafat tahun 232 Hijriah, jabatan khalifah dipegang oleh Al-Mutawakkil. Pada masanya, Al-Mihnah hanya berlangsung 2 tahun dan kemudian dihapuskan. Pada tahun 234 Hijriah, Al-Mutawakkil menghapuskan Al-Mihnah dengan mengedarkan pengumuman pemberhentian keseluruhan wilayah dan melarang masyarakat menyatakan khalq Al-Quran, serta mengancam mereka yang mempermasalahkannya. Peristiwa ini merugikan Al-Mu'tazilah karena kedudukan aliran Al-Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara terpaksa dibatalkan. Setelah itu, keadaan menjadi terbalik. Ahmad bin Hambal dengan para pengikutnya menjadi orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, sedangkan orang-orang Al-Mu'tazilah menjadi jauh dari pemerintahan. Sekian penjelasan tentang masa-masa Al-Mihnah.